Udah kelihatan, teman-teman? Udah ya. Baik, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosis banding, yaitu di tracheomalacia. Jadi kita mulai dari definisi. Nah, tracheomalacia ini adalah suatu keadaan kelemahan trakea yang disebabkan karena atrofi dan atau berkurangnya serat elastis longitudinal pars membranase atau akibat gangguan integritas kartilago sehingga jalan nafas menjadi lemah dan mudah kolaps, terutama saat terjadi peningkatan aliran udara, misalnya saat batuk, menangis dan atau menyusu. Jadi tracheomalacia artinya kan tadi gangguannya itu ada di trakea. Kalau laringomalacia kan gangguannya ada di laring ya, sekitaran laring. Ini di trakeanya. Normalnya itu kan cincin ini itu kan kayak gini ya, bentuknya tuh C. Nah, kalau yang tracheomalacia ini kolaps, ini mengalami kelemahan. Nah, kelemahannya itu bisa karena memang kongenital atau ada penyakit-penyakit lain. Kemudian epidemiologi. Epidemiologi insidennya itu diperkirakan 1 berbanding 1.445 bayi. Pada suatu penelitian terhadap 50 bayi dengan tracheomalacia didapatkan 48%-nya itu jenis yang primer, sedangkan yang 52% ini sekunder. Berarti kan hampir hampir sama lah ya. Kemudian untuk yang predileksi ras dan jenis kelamin ini tidak ditemukan pada tracheomalacia. Jadi mau bayi laki-laki atau bayi perempuan itu kayak hampir sama, atau ras manapun itu sama. Manifestasi klinis. Nah, gejalanya itu bayi biasanya ada riwayat stridor ekspirasi, sulit minum, suara parau, afonia, riwayat breath holding, riwayat intubasi berkepanjangan, tracheostomi, trauma dada, tracheobronchitis berulang, penyakit kartilago, dan reseksi paru. Nah, jadi biasanya ini untuk gejala-gejalanya. Kemudian etiopatogenesis atau patofisiologinya. Jadi tracheomalacia ini terbagi jadi dua ya. Ada yang jenis kongenital, ada yang didapat. Kalau yang kongenital itu memang bawaan lahir, memang sudah terjadi imaturitas. Jadi ada kelainan struktur kartilago jalan napas atas, imaturitas kartilago tracheobronchial, formasi bahan matriks kartilago trakea yang abnormal sehingga terjadi dismaturitas. Jadi memang si itunya tuh cincin kartilagonya tuh belum matang, serta kolagen dan kelemahan jaringan tracheobronchial sehingga jadi lemah itunya gitu ya. Dan sering ditemukan pada bayi prematur. Sedangkan kalau yang didapat itu ada lagi nanti jenisnya. Nanti kita jelasin di klasifikasi ya. Kemudian pada tracheomalacia ini terjadi nekrosis akibat tekanan atau kerusakan mukosa akibat gesekan yang menyebabkan proses degenerasi. Terus siklus pernapasan normal, kaliber trakea berubah karena fleksibilitas intrinsik. Jadi kenapa bisa jadi kolaps? Itu memang ada fleksibilitas intrinsik dan ada gangguan kemampuan mengembang trakeanya. Kemudian kelainan yang sering terjadi yaitu malformasi cincin kartilago, di mana lumen trakea itu menjadi oval dan tidak bulat lagi. Nah, ini adalah gambar di mana nah ini seperti ini, normalnya tuh seperti ini kan, bulat gitu. Nah, kalau yang tracheomalacia ini jadi ada kelemahan, ada kolaps. Jadi ini di CT scan kayak gini. Normal oval shape, ini lumen trakeanya seperti ini. Kalau ini saat ekspirasi ya. Nah, ini juga gambarannya, jadi gangguannya tuh seperti ini. Nah, masuk ke klasifikasi. Nah, klasifikasinya itu terbagi kalau berdasarkan kolaps jalan nafas, kemudian berdasarkan pemeriksaan endoskopi, juga berdasarkan gambaran histologis, itu ada 3 tipe. Tipe pertama, trakea kolaps akibat abnormalitas trakea kongenital atau intrinsik, bukan akibat kompresi jalan nafas dari luar trakea. Artinya memang gangguannya itu memang udah dari sananya gitu, udah dari lahirnya bentuk dari trakeanya itu emang seperti itu gitu ya, emang udah kayak gitu dari lahirnya. Kalau yang tipe kedua
ini akibat kompresi ekstrinsik yang menyebabkan trakeanya kolaps. Jadi udah ada penyakit duluan gitu ya. Contohnya kayak ada pembesaran timus. Intinya kayak ada sesuatu, ada penyakit yang pada akhirnya mengganggu trakea di sana gitu. Jadi adanya kompresi ekstrinsik gitu, ada kompresi dari luar sehingga jadi kolaps di trakeanya. Kalau yang ketiga itu sama. Jadi kalau yang kedua sama ketiga itu didapat gitu ya, termasuk dalam tipe yang didapat. Kalau ini kongenital, yang tipe ketiga ini karena intubasi yang berkepanjangan, terus akibat tracheostomi atau tracheobronkitis berat kayak gitu. Jadi itu tipe yang ketiga. Nah, ini klasifikasi berdasarkan etiologi. Jadi ada primer, ada sekunder. Kalau yang primer itu kongenital, di mana ada kelainan struktur kartilago jalan nafas atau terjadi menyeluruh akibat atau vokal sebagai akibat sekunder perkembangan foregut dan vaskular pada masa embrional. Jadi memang udah ada gangguan pertumbuhan di masa embrional. Kemudian kalau yang sekunder itu penyakit yang didapat yaitu degenerasi jaringan penunjang kartilago normal oleh berbagai macam penyebab, antara lain akibat kompresi internal, pipa endobronkial, tracheostomi, dan penekanan struktur abnormal para trakea gitu. Kemudian diagnosisnya itu sama ya, hampir serupa dengan penyakit lain, itu lakukan anamnesis. Kalau anamnesis ini biasanya kalau ditanyain itu ada riwayat stridor, kemudian ya seperti biasa suka nangis gitu. Kalau nangis terus kemudian sedang menyusu, dan juga suaranya parau, sulit minum, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisiknya, di pemeriksaan fisik biasanya bayinya itu kondisinya itu tampak baik gitu, meski ada mengi kronik. Dan kalau tanda vital, laju respirasi dan saturasi oksigennya itu normal. Tapi saat inspirasi terjadi retraksi supraclavicular dan intercosta. Dan juga pada auskultasi biasanya suara inspirasinya normal, tapi suara ekspirasinya itu abnormal. Tadi kan ada apa tadi tuh? Intinya ekspresinya abnormal. Kemudian lanjut ke pemeriksaan pencitraan. Nah, di pemeriksaan pencitraan ini ada CT scan, ada bronkoskopi gitu ya. Untuk foto dada biasanya ada tanda hiperinflasi, penyempitan lumen trakea yang berlebihan selama ekspirasi, kemudian ada anomali vaskular, misalnya arkus aorta ganda. Kemudian dari sinefluoroskopi dengan kontras pada esofagus saat respirasi biasa dan batuk. Saat batuk itu si lumennya itu setengahnya tuh kolaps. Terus kalau yang bronkoskopi fleksibel itu hilangnya bentuk semisirkular normal, bentuk lumen trakea, bentuknya seperti balon ke arah depan, dinding membran posterior, dan penyempitan anteroposterior lumen trakea yang dikenal triadi klasik. Ya hampir intinya ada itu ya, kolaps di trakea. Nah, ini gambaran bronkoskopi normalnya yang di A, ini yang B itu yang abnormalnya. DD-nya ada asma, bronkiolitis, kista bronkogenik, kistik fibrosis, dan benda asing pada jalan nafas. Nah, jadi kalau yang DD ini ya pokoknya memang secara manifestasi klinis itu hampir sama ya. Kemudian tata laksana. Nah, tata laksana itu, tracheomalacia ini kan memang dia penyakit kongenital, rata-rata kebanyakan gitu. Kebanyakan penyakit kongenital. Artinya kartilago trakeanya itu memang belum matur. Artinya ketika si bayi ini dia mengalami tracheomalacia, biasanya memang tidak dilakukan, sebagian besar tidak memerlukan intervensi gitu. Artinya tidak langsung diobati kayak gitu. Karena ditunggu dulu nih bayinya gitu ya, ditunggu dulu. Kalau memang kongenital itu kartilago trakeanya itu nanti akan menguat, kemudian jadi kaku ya, jadi lebih kaku seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi kalau masih bayi kan memang wajar gitu, karena si kartilago trakeanya itu masih lemah, masih belum matur mungkin. Nah, ditunggu dulu tapi ada beberapa juga yang bisa diberikan terapi konservatif. Kalau memang si anaknya itu punya gejala-gejala, bisa gejalanya atau sedang. Karena nantinya di usia 1 atau 2 tahun biasanya bayinya tuh bakal jadi sembuh gitu, jadi kayak sembuh spontan gitu. Nah, tala konservatifnya yaitu bisa diberikan udara yang dilembabkan, fisioterapi dada, minum makan perlahan-lahan, antibiotik jika memang ada infeksi, kemudian penggunaan 2 morfogenetik tulang lepas lan.
Oke, ada yang bertanya? Belum dok, mohon maaf. Sedikit lagi dok. Oh ya, kayaknya udah selesai sampai tata laksana. Soalnya berhenti. Kemudian, Iya. nah tadi kan dia tuh sebetulnya nggak diintervensi pun, nggak usah langsung dikasih tata laksana tuh nggak apa-apa gitu, ditunggu dulu sampai anaknya itu agak besar gitu, usia 1-2 tahun. Tapi kalau memang si anaknya itu ada gejala-gejala yang berat, itu baru diberi terapi bedah, koreksi bedah. Kalau memang ada gejala berat atau kegagalan terapi konservatif, atau ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, ada pneumonia atau apnea berulang, obstruksi respirasi intermittent, dan obstruksi jalan nafas kronik. Nah, prognosisnya sebagian besar tracheomalacia ini membaik nih di usia 6-12 bulan. Karena memang si tracheonya tadi dia cukup kaku gitu udah. Dan hilang secara spontan di usia 18-20 bulan. Karena memang ada perbaikan integritas struktural trakea. Kemudian kalau pada tracheomalacia sekunder, walaupun memang telah dilakukan koreksi bedah, kelemahan dan kolaps dinding trakeanya itu tetap ada dan memerlukan evaluasi serta penata-laksanaan tambah lebih lanjut. Tapi pada tracheomalacia yang mengancam jiwa, angka kematiannya cukup tinggi, yaitu sebesar 80%. Baik, dokter dan teman-teman, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin diperbolehkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah, dok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Dari aku cukup tidak. Oke, dia. Oke, yang lain? Ada yang mau tanya? Balkis. Baik dokter. Ada yang bertanya? Balkis. Dokter. Oke. Arinda. Ya dokter. Ada bertanya nggak? Mungkin satu ya, tidak. Ya, Arin. Mau konfirmasi lagi, itu tracheomalacia itu perlu dilakukan tindakan nggak? Tata laksananya gitu. Ya tata laksananya tadi takut ketuker sama yang Sasha tadi. Iya, oke, makasih. Dia self-limiting atau enggak ya? Kenapa, Arin? Dia bisa hilang sendiri atau enggak? Oke, iya Arin. Siap. Masih banyak pertanyaannya. Jadi, tracheomalacia ini kan memang kalau secara patofisiologi dia itu kan gangguan gitu ya. Gangguannya tuh ada di trakeanya. Nah, kenapa sih trakeanya? Trakeanya tuh terjadi imaturitas, jadi ada si trakea tuh kolaps atau memang lemah trakeanya tuh, jadi nggak kuat, nggak cukup kaku saat masih bayi. Nah, otomatis kalau masih bayi kan memang kayak sel-sel apapun itu emang belum maksimal, pertumbuhan perkembangannya itu belum optimal. Nah, kalau ada bayi yang kena tracheomalacia, biasanya itu sebagian besar anaknya itu tidak memerlukan intervensi, artinya kayak ditunggu dulu gitu, jadi nggak langsung diobati kalau memang nggak ada gejala gitu, tidak ada gejala yang parah gitu, jadi tidak melakukan intervensi. Tapi kalau memang anaknya itu ada ada gejala-gejala ringan atau sedang yang cukup mengganggu, itu bisa dikasih tata laksana konservatif. Contohnya itu tadi kayak pemberian udara yang dilembabkan, intinya kayak tata laksana yang ringan-ringan gitu untuk meringankan gejalanya, kayak pemberian udara yang dilembabkan, terus fisioterapi dada, atau ngasih makan atau minumnya pelan-pelan.
atau dikasih antibiotik kalau ada infeksi. Intinya kayak gitu-gitu aja gitu. Tata laksana konservatif itu yang kayak standar gitu. Nah, jadi kalau biasanya penyembuhannya itu memang spontan gitu. Si trakeanya itu bakal kaku dan menguat di usia anaknya udah 1 tahun atau 2 tahun. Jadi sembuh spontan. Kalau memang sembuh gitu ya, biasanya sembuh sih spontan karena memang kartilagonya tuh udah kuat gitu. Tapi kalau memang si anaknya itu gejalanya berat, kayak apa ya, nggak tumbuh-tumbuh, pertumbuhan perkembangannya terganggu, sampai sesak napas berat, atau ada pneumonia berat, intinya ada obstruksi respirasi yang berat, itu langsung itu dilakukan terapi bedah gitu, baru dilakukan terapi bedah. Tujuannya itu untuk mengkoreksi penyakit dasarnya itu gitu, kayak cincin vaskularnya gitu atau tracheostomi dan lain sebagainya. Tapi biasanya terapi bedah juga jarang dilakukan gitu karena memang kayak lebih bahaya gitulah kalau untuk bayi gitu. Biasanya ditunggu dulu. Kalau ada kalau ada gejala yang benar-benar berat banget baru dilakukan terapi bedah kayak gitu mungkin, Arin. Oke, makasih banyak Rida. Ya, makasih juga Arin. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut aja dulu ya. Iya, baik dokter. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Saya stop presenting. Izin share screen ya dokter.